Setelah merekam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Dian Wijayanti. Saya Dimas Pariapa. Kemudian ada Bagus Dewa dan Akroma Lutfi dan Adita Dwi Cahyo. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tugas proyek melakukan pengumpulan data, penyajian data, dan analisis data secara deskriptif. Kelompok kami melakukan pengumpulan data real, yaitu melalui survei dampak. Jadi setelah nang motor Mbak Be anak. Survei tersebut ditunjukkan kepada mahasiswa SIMIK PGRI Alumina Kebumen sebanyak 23 mahasiswa dengan cara mengisi 10 kuesioner yang ada di Google dengan kuesioner sebagai berikut, yaitu 1. Seberapa sering Anda menggunakan alat bantu AI, misalnya ChatGPT, Gemini, atau Perplexity dalam kegiatan akademik Anda. 2. Apa tujuan Anda menggunakan alat bantu AI dalam kegiatan akademik Anda? 3. Bagaimana pendapat Anda tentang dampak AI terhadap kualitas pembelajaran? 4. Sejauh mana untuk keperluan akademik? 5. Apakah Anda masih khawatir potensi penyalahgunaan AI? Jelas tentang penggunaan AI dalam kegiatan akademik. 10. Apakah Anda merasa khawatir bahwa AI akan membuat lapangan pekerjaan? Berikut adalah hasil pengumpulan data. Kami mendapati 23 mahasiswa yang mengisi survei tersebut. Dan ini adalah data realnya. Dan kami akan membahas yaitu 1. Penyajian data, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, skewness dan berbasis, dan analisis data secara deskriptif untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah penyajian data. Penyajian data ada 3. Tabel, diagram batang, diagram lingkaran. Tingkat keseringan. Sangat sering ada 13, sering 3, kadang-kadang 7, jarang 0, tidak pernah 0. Diagram lingkaran ada 56,5% sering, 13% sangat sering, 30,4% kadang-kadang. 2. Apa tujuan Anda menggunakan alat bantu AI dalam kegiatan akademik Anda? Ada tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran. Berikut hasilnya. Presentase tertinggi adalah mengerjakan tugas. 3. Bagaimana pendapat Anda tentang dampak AI terhadap kualitas pembelajaran? Berikut hasilnya. Presentase tertinggi yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran secara signifikan. 4.
Sejauh mana Anda percaya bahwa AI dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan untuk keperluan akademik? Tingkat tertinggi yaitu netral. 5. Apakah Anda khawatir tentang potensi penyalahgunaan AI dalam pelatihan atau kecurangan akademik? Presentasi tertinggi terdapat pada khawatir. 6. Keterampilan apa yang menurut Anda paling penting untuk dikembangkan dalam menghadapi era AI di dunia akademik? Presentasi tertinggi yaitu keterampilan berpikir kritis dan analitis. 7. Apakah Anda merasa perlu adanya perubahan dalam metode pengajaran atau penilaian di perguruan tinggi akibat perkembangan AI? Presentase tertinggi yaitu perlu. 8. Menurut Anda pedoman etika seperti apa yang perlu diterapkan dalam penggunaan AI di lingkungan akademik? Presentase tertinggi yaitu pengusahaan dan kecurangan akademik. 9. Apakah Anda setuju bahwa perguruan tinggi perlu membuat kebijakan yang jelas tentang penggunaan AI dalam kegiatan akademik? Presentasi tertinggi yaitu setuju. 10. Apakah Anda merasa khawatir bahwa AI akan membuat lapangan pekerjaan kurang? Presentasi tertinggi terdapat pada khawatir. Selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data yang akan disampaikan oleh Dr. Tunggal Sadewa. Ki anara kameraku. Ana lah ya. Selanjutnya itu kok dipotong mulai lah ya. Selanjutnya yaitu ukuran pemutusan data. Ukuran pemutusan data diartikan sebagai pusat dan distribusi suatu data. Ukuran pemusatan data yang sering digunakan adalah mean atau rata-rata, median atau nilai tengah atau nilai separuh data, dan modus nilai yang sering muncul. Adapun ukuran pemutusan data yang lain adalah kuartil, nilai seperempat data, desil, yaitu nilai sepersepuluhan data, dan persentil, nilai seperatusan data. Dalam penelitian ini kami menggunakan aplikasi Excel untuk mencari nilai mean atau median dan modus untuk memudahkan penghitungan pemusatan data sehingga menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya, metode penelitian yang kami terapkan adalah analisis data kualitatif dan data yang dihasilkan adalah data ordinal, yaitu jenis data awalnya merupakan data kualitatif yang pada akhirnya dikuantitatifkan untuk memberikan simbol sehingga bisa dilakukan perhitungan statistik. Analisis deskriptif dari data ordinal tidak terlalu mementingkan mean, namun lebih mementingkan median dan modus, serta proporsi atau perbandingan masing-masing data. Nah, di sini tuh kita ada sampel data keseringan mahasiswa menggunakan alat bantu atau AI ya. Nah, dari sini udah kita survei ya, gitu ya. Ada nama mahasiswa dan tingkat keseringannya, ada juga kodenya, bisa dilihat sendiri ya. Dan keterangannya itu yang sangat sering tuh keterangannya kodenya 5, sering 4, dan kadang-kadang itu 3 ya. Terus selanjutnya per facility dalam kegiatan akademi Anda. Ini ada
proporsi atau perbandingan datanya sekian ya, kurang lebih ada dibagi diagram. Nah, terus untuk modenya ada modus 4 sama dengan 4 artinya sering merupakan tingkat keseringan yang paling banyak dipilih dari 23 mahasiswa dalam menggunakan AI. Dari diagram lingkaran dapat diketahui bahwa mahasiswa yang memilih sering sebanyak 5,6,5% atau merupakan presentase paling terbanyak. Kemudian diikuti kadang-kadang sebanyak 30,4% dan sangat sering sebanyak 13%. Nah, selanjutnya potong. Kepotong cuy. Kegiatan akademik Anda. Metode intinya semua jawaban di atas dari sebanyak 2-3 mahasiswa tujuan menggunakan alat bantu AI dalam kegiatan akademik yaitu mencari informasi dan riset, mengerjakan tugas, membuat presentasi dan menerjemahkan teks. Dari diagram lingkaran dapat diketahui bahwa mahasiswa yang memilih semua jawaban di atas sebanyak 43,5% atau merupakan presentasi paling terbanyak, kemudian diikuti mencari informasi dan riset 34 dan mengerjakan tugas sebanyak 26,1%. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu bagaimana pendapat Anda tentang dampak AI terhadap kualitas pembelajaran? Di sini kita ada proporsi atau perbandingan datanya ya, sekitar sekian. Kita baca gak sih? Halo. Ini kita akan di makanan ini. Nomor telu. Bagaimana pendapat Anda tentang dampak AI terhadap Halo. kualitas pembelajaran? Iya, telu. Langsung loncat ya nggak sih? Langsung ukuran penyebaran data. Terus, Ya, lanjut. lanjut. Selanjutnya yaitu nomor 4. Sejauh mana Anda percaya bahwa AI dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan untuk keperluan akademik? Ini seperti biasa ada proporsi dan perbandingan data. Dan ini yang modus sama dengan 3 artinya netral, yaitu tingkat kepercayaan paling banyak dipilih dari sebanyak 23 mahasiswa bahwa AI dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan untuk keperluan akademik. Nah, dari diagram di lingkaran diketahui bahwa mahasiswa yang memilih netral sebanyak 52,5% merupakan persentase paling banyak. Kemudian diikuti percaya sebanyak 43,5% dan sangat percaya sebanyak 4,3%. Nah, selanjutnya yaitu penyalahgunaan AI dalam plagiarisme atau kecurangan akademik. Ini ada proporsi sama perbandingan lagi ya. Nah, dari modus sama dengan 4 artinya kalau
Khawatir merupakan tingkat kekhawatiran paling banyak dipilih. Dari sebanyak 23 mahasiswa tentang potensi penyalahgunaan AI dalam plagiarisme atau kecurangan akademik. Dari diagram lingkaran diketahui bahwa mahasiswa yang memilih khawatir sebanyak 56,5% dan merupakan persentase paling banyak, kemudian diikuti 21,7% yaitu netral dan 17,4% sangat khawatir dan 4,4% tidak khawatir. Nah, selanjutnya ya, slide selanjutnya itu kita ada keterampilan apa yang menurut Anda paling penting dikembangkan dalam menghadapi era AI di dunia akademik. Modus 5 ya. Artinya keterampilan berpikir kritis dan analisis paling banyak dipilih oleh mahasiswa yang artinya menurut mahasiswa keterampilan berpikir kritis menghadapi era AI di dunia akademik. Dari diagram lingkaran diketahui bahwa mahasiswa yang memiliki keterampilan berpikir kritis dan analisis sebanyak 43,5% dan merupakan presentase paling banyak. Kemudian diikuti sebesar 39,1%. Semua jawaban di atas dan 17,4% keterampilan pemrograman dan penggunaan AI. Yang selanjutnya, kepotong. Apakah metode penelitian adanya penggunaan dalam ini metode pengajaran dan penilaian di perguruan tinggi akibat perkembangan AI? Modus 4 artinya ya perlu tingkat keperluan paling banyak dipilih dari sebanyak 23 mahasiswa tentang adanya perubahan dalam metode pengajaran dan penilaian di perguruan tinggi akibat perkembangan AI. Dari diagram lingkaran diketahui bahwa mahasiswa yang memilih perlu sebanyak 65,5% dan merupakan persentase paling banyak. Kemudian diikuti netral yaitu sebesar 17,4%, sangat perlu 13% dan tidak perlu sebesar 4,4%. Nah, terus set selanjutnya 8. Menurut Anda, pedoman etika seperti apa yang perlu dilakukan dalam penggunaan AI lingkungan akademik? Bisa dilihat ya, ini ada proporsi atau perbandingan datanya. Terus langsung dilanjut aja. Ada modus 4 artinya pencegahan plagiarisme dan kecurangan akademik merupakan pendapat yang paling banyak dipilih oleh siswa dari sebanyak 23 mahasiswa tentang pedoman etika seperti apa yang perlu diterapkan dalam penggunaan AI di lingkungan akademik. Dari diagram lingkaran diketahui bahwa mahasiswa yang memilih pencegahan plagiarisme dan kecurangan akademik sebanyak 60,9% dan merupakan persentase paling banyak. Lalu diikuti perlindungan privasi data sebanyak 21,7%, transparansi dalam penggunaan AI sebanyak 13% dan semua jawaban di atas sebanyak 4,4%. 9. Apakah Anda setuju bahwa perguruan tinggi perlu membuat kebijakan yang jelas tentang penggunaan AI dalam kegiatan akademik? Modus 4 artinya setuju. Merupakan tingkat kesetujuan mahasiswa paling banyak dari sebanyak 23 mahasiswa tentang perlu perguruan tinggi membuat kebijakan jelas tentang penggunaan AI dalam kegiatan akademik. Dari diagram lingkaran diketahui bahwa mahasiswa memilih setuju sebanyak 47,5% dan merupakan persentase paling banyak. Lalu kemudian diikuti 39,1% netral, sangat setuju di 8,7% dan tidak setuju sebanyak 4,4%. Selanjutnya 10. Apakah Anda merasa khawatir bahwa AI akan membuat lapangan pekerjaan menjadi berkurang?
modus modus sama dengan 4 artinya khawatir. Tingkat kekhawatiran yang paling banyak dipilih dari sebanyak 23 mahasiswa bahwa AI akan membuat lapangan pekerjaan menjadi berkurang. Dari diagram lingkaran diketahui bahwa mahasiswa memilih khawatir sebanyak 60,9% dan merupakan persentase paling banyak. Kemudian diikuti netral sebesar 21,7% dan persentase sangat khawatir dan tidak khawatir memiliki jumlah persentase yang sama, yaitu sebanyak Ukuran penyebaran data dispersi adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Untuk min, nilai terendah dari suatu data. Untuk max, nilai tertinggi dari satu data. Untuk rentang atau range, selisih antara nilai minimum dan maksimum. Untuk STDEV atau standar deviasi atau simpangan baku, ukuran penyebaran data yang mengukur seberapa jauh data tersebar dari nilai-nilai rata. Yang nomor satu, seberapa sering Anda menggunakan alat bantu, misalnya ChatGPT, Gemini, Perplexity dalam kegiatan akademik Anda. Untuk minimal 3, maksnya 3, untuk STDEV-nya 0650326765. Untuk range-nya 2. Min atau nilai terendah dari data tersebut adalah 3. Nilai tertinggi max dari data tersebut adalah 5. Nilai range atau rentang diperoleh dari nilai max nilai min, yaitu 5 min 3 sama dengan 2. Dari data tersebut diperoleh nilai STDEV atau simpangan baku, yaitu 0. Artinya tidak ada variasi data dalam data tersebut. Nomor 2, apa tujuan Anda menggunakan alat bantu AI dalam kegiatan akademik Anda? Min 1, maksimal 5, STDEV-nya 1834022, range-nya 4, simpangan devisiasi bernilai 1, artinya bahwa terdapat variasi dalam data, tetapi variasinya lebih relatif kecil. Simpangan baku yang bernilai 1 menunjukkan bahwa sebagian besar data berada dalam jarak 1 unit dari rata-rata atau min. Untuk nomor 3, bagaimana pendapat Anda tentang dampak AI terhadap kualitas pembelajaran? Untuk kolomnya min 2, max 4, STDEV 0,7900257. Untuk range-nya 2, berdasarkan data tersebut, nilai range sama dengan 2 diperoleh dari nilai max nilai min 4,2, 4 min 2, sorry. Nilai simpangan devisiasi sama dengan 0. Menunjukkan bahwa tidak ada variasi data. Nomor 4, sejauh mana Anda percaya bahwa AI dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan untuk keperluan akademik? Untuk datanya di sini min 3, max 5, STDEV-nya 0,593109312. Untuk range-nya 2, berdasarkan data tersebut, nilai range sama dengan 2 diperoleh dari nilai max kurangi nilai min, 5 kurangi 3. Nilai simpangan devisiasi sama dengan 0, menunjukkan bahwa tidak ada variasi data. Untuk nomor 5, apakah Anda khawatir tentang potensi penyalahgunaan AI dalam plagiarisme atau kecurangan akademik? Untuk datanya, min 2, max 5, STDEV 0,7574049. Untuk range-nya, berdasarkan data tersebut, diketahui nilai range sama dengan 3 diperoleh dari nilai max dikurangi nilai min, 5 kurangi 2, dan nilai simpangan devisiasi adalah 0, menunjukkan bahwa tidak ada variasi data. Untuk nomor 6, keterampilan apa yang menurut Anda paling penting dikembangkan dalam menghadapi era AI di dunia akademik? Untuk data min-nya 1, max 5, STDEV-nya 1888178. Untuk range-nya 4, berdasarkan data tersebut diketahui nilai range sama dengan 4 diperoleh dari nilai max dikurangi nilai min,
5 kurangi 1. Dan nilai simpangan defisiasi adalah menunjukkan bahwa ada variasi data. Nomor 7, apakah Anda merasa perlu adanya perubahan dalam metode pengajaran atau penilaian di perguruan tinggi akibat perkembangan AI? Untuk datanya min 2, max 5, STDF-nya 0,69441588. Untuk range-nya 3. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa nilai range sama dengan 3 diperoleh dari nilai max dikurangi nilai min 5 min 2 dan nilai simpangan defisiasi adalah 0 menunjukkan bahwa tidak adanya variasi data. Nomor 8, menurut Anda pedoman etika seperti apa yang perlu diterapkan dalam penggunaan AI di lingkungan akademik? Untuk datanya min 1, max 5, STDF-nya 0,850,482. Untuk range-nya 4, berdasarkan data tersebut diketahui bahwa nilai range sama dengan 4 diperoleh dari nilai max dikurangi nilai min 5 kurangi 1. Dan nilai simpangan defisiasi adalah 0, menunjukkan bahwa tidak adanya variasi data. Nomor 9, apakah Anda setuju bahwa perguruan tinggi perlu membuat kebijakan yang jelas tentang penggunaan AI dalam kegiatan akademik? Untuk datanya min 2, max 5, STDF-nya 0,722315. Range-nya 3, berdasarkan data tersebut diketahui bahwa nilai range sama dengan 3 diperoleh dari nilai max dikurangi nilai min 5 kurangi 2. Dan nilai simpangan defisiasi adalah 0, menunjukkan bahwa tidak adanya variasi data. Nomor 10, apakah Anda merasa khawatir bahwa AI akan membuat lapangan pekerjaan menjadi berkurang? Untuk datanya min 2, max 5, STDF-nya 0,764840008. Range-nya 3, berdasarkan data tersebut diketahui bahwa nilai range sama dengan 3 diperoleh dari nilai max dikurangi nilai min 5 kurangi 2. Dan nilai simpangan defisiasi adalah 0, menunjukkan bahwa tidak adanya variasi data. Untuk skewness dan kurtosis. Skewness adalah ukuran ketidaksimetrisan dari distribusi nilai, ingin menunjukkan sejauh mana distribusi data menyimpang dari simetri. Jika bernilai positif, maka ekor distribusi berada di sebelah kanan menunjukkan bahwa sebagian besar data berada pada nilai rendah. Jika bernilai negatif, maka ekor distribusi data berada di sebelah kiri, menunjukkan bahwa sebagian besar data berada pada nilai tinggi. Dan jika bernilai 0, maka distribusi data dianggap simetris dengan jarak antara ekor kanan dan kiri sama. Kurtosis mengukur derajat keruncingan atau kepuncakan distribusi data dibandingkan dengan distribusi normal. Ini memberikan informasi tentang ekor distribusi dan konsentrasi data di sekitar min. Skewness dan kurtosis digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dikatakan berdistribusi normal jika nilai skewness dan kurtosis masih berada di sekitar 0. Kemudian ada seberapa sering Anda menggunakan alat bantu misalnya ChatGPT, Gemini, Perplexity dalam kegiatan akademik Anda. Nilai skewness adalah 0, dan nilai kurtosis adalah min 0. Dikarenakan nilai skewness positif dan nilai kurtosis negatif, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa tujuan Anda menggunakan alat bantu AI dalam kegiatan akademik Anda? Nilai skewness min 0, dan kurtosis bernilai min. Dikarenakan nilai dari skewness dan kurtosis adalah negatif, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang dampak AI terhadap kualitas pembelajaran? Dari hasil tersebut, nilai skewness dan kurtosis adalah negatif, jadi dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Kemudian pertanyaan keempat, sejauh mana Anda percaya bahwa AI dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan untuk keperluan akademik? Nilai skewness positif dan nilai kurtosis adalah negatif, sehingga disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal.
Kemudian pertanyaan kelima, apakah Anda khawatir tentang potensi penyalahgunaan AI dalam plagiarisme atau kecurangan akademik? Nilai skewness negatif dan kurtosis positif, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Pertanyaan keenam, keterampilan apa yang menurut Anda paling penting dikembangkan dalam menghadapi era AI di dunia akademik? Nilai skewness dan kurtosis adalah negatif, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi secara normal. Pertanyaan ketujuh, apakah Anda merasa perlu adanya perubahan dalam metode pengajaran atau penilaian di perguruan tinggi akibat perkembangan AI? Dikarenakan nilai skewness negatif dan kurtosis positif, maka disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Pertanyaan ke-8, menurut Anda, pedoman etika seperti apa yang perlu diterapkan dalam penggunaan AI di lingkungan akademik? Nilai skewness bernilai negatif dan kurtosis bernilai positif, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Pertanyaan ke-9, apakah Anda setuju bahwa perguruan tinggi perlu membuat kebijakan yang jelas tentang penggunaan AI dalam kegiatan akademik? Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai skewness dan kurtosis adalah negatif, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Pertanyaan ke-10, apakah Anda merasa khawatir bahwa AI akan membuat lapangan pekerjaan menjadi berkurang? Dari tabel tersebut, nilai skewness adalah negatif dan kurtosis adalah positif. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Kesimpulan, data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran. Tujuannya yaitu untuk memudahkan pembaca dalam memahami data. Ukuran pemusatan data terdiri dari min atau rata-rata, median, dan modus. Ukuran penyebaran data terdiri dari nilai minimum dari data, maksimum dari data, dan standar defisiasi atau simpangan baku, serta range atau selisih nilai min dan max. Skewness dan kurtosis digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dikatakan berdistribusi normal jika nilai skewness dan kurtosis masih berada di sekitar 0. Ini adalah sumber dari materi kami dan link kuesioner yang dibuat oleh kelompok kami. Terima kasih.